Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan saya Yasir Muin, dosen sekaligus tutor Anda untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak di Universitas Terbuka. Senang sekali saya bisa menemani Anda pada pertemuan hari ini. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana mengembangkan aplikasi mobile, ya, sebuah keterampilan yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Di video kali ini ada dua poin atau ruang lingkup yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah mengapa pemrograman mobile itu sangat penting di era digital saat ini. Jadi kita akan melihat bagaimana aplikasi mobile ini telah menjadi eh, bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan komunikasi. Kemudian ada juga belanja online misalnya, kemudian ada transportasi sampai pada dunia pendidikan. Nah, dengan memahami ini, saya yakin Anda akan mengerti betapa besarnya peluang di bidang mobile developer. Kemudian yang kedua adalah gambaran dasar pemrograman mobile dan tools yang nanti akan kita gunakan pada pengembangan aplikasi di mata kuliah ini. Nah, kita akan mengenal pendekatan pengembangan aplikasi, ada native, kemudian ada hybrid, dan juga ada cross platform. Kemudian kita akan membahas mengapa kita memilih ya bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter yang akan dipakai pada pertemuan ini. Nah, mari kita bahas secara singkat ya. Mengapa pemrograman mobile itu sangat penting saat ini? Nah, karena berdasarkan data ya, lebih dari 80% itu digunakan aktivitas digital itu dilakukan melalui aplikasi mobile ya. Jadi banyak perusahaan besar maupun instansi pemerintah kini selalu menghadirkan layanan-layanan dalam bentuk aplikasi. Nah, itu artinya kebutuhan tenaga ahli di bidang mobile developer ini sangat tinggi ya. Nah, kemudian eh, tentang tools ya. Nah, yang pertama jika kita ingin menggunakan eh, apa namanya pendekatan natif, maka kita hanya bisa mengembangkan aplikasi ya pada platform tertentu. Misalnya ketika kalian ingin mengembangkan aplikasi mobile yang hanya jalan pada platform Android misalnya, maka kalian bisa memilih beberapa bahasa pemrograman ya. Yang pertama, kalian bisa menggunakan Java, ya. Kemudian ada juga Kotlin ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian ingin mengembangkan aplikasi Android, iOS misalnya, maka kalian bisa memilih Swift sebagai salah satu bahasa pemrograman yang bisa kalian gunakan. Nah, kemudian ada juga yang namanya pendekatan cross platform. Nah, pendekatan ini itu digunakan oleh Flutter ya. Jadi kita cukup ya. Jadi kalau di Flutter kita cukup membuat sebuah kode program, maka kita bisa menjalankan aplikasinya pada platform Android maupun iOS ya. Jadi tidak hanya itu, kemampuan Flutter ini juga bisa apa namanya menjalankan aplikasi tidak hanya pada platform mobile tapi juga bisa dijalankan pada aplikasi desktop maupun web ya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi dengan Flutter, maka kita bisa menghasilkan 4 aplikasi pada platform tertentu, yaitu ada ada Android, ada iOS, desktop, dan web. Nah, ini menjadi alasan mengapa bahasa pemrograman Flutter dan Dart ini, bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter ini kita gunakan pada mata kuliah ini. Baik, mungkin itu pembahasan untuk pertemuan pertama tentang pendahuluan pemrograman mobile. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan memberi gambaran
gambaran awal tentang pentingnya pemrograman mobile serta tools yang akan kita gunakan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.